Ya, dia katakan waktu itu nggak ada masalah kan, dia akan ikutin apa yang menjadi keputusannya Badan POM. Ya karena kita berdasarkan fakta. Ya, kita edukasi Dr. Richardnya. Tapi akan ada kemungkinan juga nggak Pak, kliniknya nanti akan dicabut izin untuk melakukan praktek? Nah, kalau untuk klinik bukan domainnya Badan POM, itu Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Pak, penggunaan dari produknya sendiri sudah ada aduan nggak dari masyarakat yang mungkin mengalami efek samping Pak? Apa Iya. dengan menyuntikkan sendiri? Iya betul, kalau ada aduan sekarang lagi diproses di Deputi 4 ya, Deputi Penindakan. Jadi tanggung jawab mereka kalau aduan, tapi kita akan proses. Efek samping yang terjadi apa Pak? Apanya? Efek samping yang terjadi sebetulnya? Saya sudah jelasin di podcast dan sebagainya ya. Ya kita on progress ini, kita tidak bisa ungkap ke publik. Tapi intinya saya cuma mau katakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak main-main untuk kesehatan rakyat kita. Kita jaga betul karena tanggung jawab kami ke sana dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, mungkin yang terkait yang di Makassar tadi Bapak sempat bilang sudah ditangkap, dan itu prosesnya sudah Proses langsung sih oleh penegakan hukum namanya, dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan. artinya produk-produk dari beliau sendiri sudah di Oh jelas. Termasuk take down penjualannya juga sudah. Ditarik dan di take down penjualan lewat kami online. punya Deputi 4. Apabila kembali ditemukan melakukan pelanggaran, sanksi kerasnya seperti apa? Oh bisa masuk ke sanksi hukum loh. Masih pidana. Sanksi pidana. Pak, mungkin boleh terakhir Pak, mungkin dari pihak BPOM akan bisa memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat. Kan banyak masyarakat yang tergoda kecantikan dengan harga murah, dengan influencer kayak aku pakai produk ini cocok di aku, ternyata itu tidak lulus uji POM dan lain-lain. Mungkin dari pihak Ya intinya begini, kita mau edukasi masyarakat bahwa yang paling penting sebelum memakai kosmetik, pastikan kosmetik itu telah memiliki izin edar. Oleh karena itu, simpel sekali apa yang saya sebutkan tadi, cek kemasannya asli atau tidak, bukan bagus tidak ya, tapi asli atau tidak. Cek kemasan. L kan klik adalah KLIK. Nah, L adalah labelnya. Di situ tertulis kan, di situ macam-macam untuk apa kosmetik ini, apakah untuk pemutih, untuk apa. Dicek baik-baik apakah klaimnya di situ real atau hanya propagasi. Ya kan? Nah, kemudian I, izin edarnya bisa dicek lewat di-scan. Jadi kan semua orang sudah punya HP ya. HP-nya tinggal di-scan. Nah, scan-nya itu kalau dia tertulis barcode-nya dengan Badan POM, scan terus tembus ke website Badan POM di bagian registrasi kami, artinya itu asli. Tapi kalau tidak ya diragukan. Bisa dilaporkan ke Badan POM lewat balai-balai kita atau lokal kita se-Indonesia. Nah, yang terakhir, lihat masa kadaluarsanya. Karena yang namanya produk apapun, makanan, minuman, obat-obatan, termasuk kimia untuk kosmetik, ada masa kadaluarsanya. Jangan sampai sudah kadaluarsa dipakai, justru kimianya sudah berubah, bisa berbahaya. Rencananya untuk mukanya mulus, bisa sebaliknya kan bahaya. Ya, itu menjadi prinsip kami. Gitu. Pak, satu lagi dari saya, apakah mungkin dengan mendaftarkan ke BPOM ini dikenakan biaya atau tidak? Nah, saya kira biayanya sesuai dengan peraturan. Nah, untuk kosmetik dalam negeri 500.000. Sesuai dengan mungkin yang tadi Bapak bilang, kalau obat ya memang harus obat. Iya. Ya, karena kan itulah ada 30 direktorat di Badan POM ini di tingkat pusat ini. Kemudian ada 4 deputi. Terus ada 3 deputi yang berhubungan dengan produk. Kalau deputi 1 itu hubungannya dengan obat-obatan. Ya kan, apakah vaksin, obat, termasuk yang suntikan itu di daftarnya di kedeputian 1 registrasi obat.
Kemudian kalau deputi 2 hubungannya dengan obat tradisional, suplemen, kosmetik, termasuk produk-produk kuasi ya. Itu di deputi 2. Nah, tentu standarnya beda antara obat dengan kosmetik. Karena risikonya kalau kosmetik lebih kecil. Tapi kalau kosmetik yang mengandung zat berbahaya, risikonya besar. Makanya kita larang, ya kan? Dan kita sudah menggunakan sistem artificial intelligence. Kalau dia masuk langsung tertolak kalau dia mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, terus untuk memastikan bahan berbahayanya nanti setelah keluar izin edar, kita lakukan surveillance. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan pangan, makanan kemasan dan sebagainya, ya di kedeputian 3. Jadi kita sudah jelas, sangat jelas, dan semuanya kita fasilitasi rakyat kita dengan baik. Tapi kita mau pastikan standar keamanan, standar kemanfaatannya, dan standar kualitasnya harus terjaga. Karena tidak main dari Badan POM itu kan jaminan. Kita tidak mau bagaimana rakyat kita akan mendapat masalah di kemudian hari. Pak, sudah berapa lama sih 16 produk yang menyalahi aturan ini beredar di masyarakat? Maksudnya pelaku-pelakunya bermain nakal ini sudah berapa lama? Yang jelas kita sudah tahun-tahun terakhir ini kita sudah evaluasi, dan awal-awalnya kita dapat lacak masalah ini dari sosial media. Jadi di sosial media tim cyber kami bekerja patroli tiap hari 24 jam. Jadi ngomongnya macam-macam yang berlebihan, ya hati-hati. Nah, ini juga sekaligus ancaman bagi influencer yang tidak ikut aturan. Mungkin begitu ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, makasih.